Shalom para pemirsa setia dari channel Refleksi Gema. Bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesetiaan untuk terus membaca Alkitab, membaca renungan Gema, dan menyaksikan tayangan Refleksi Gema ini. Sebelum kita akan sama-sama merenungkan akan bagian firman Tuhan dari Gema ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur kalau sampai dengan hari ini Tuhan masih terus memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami boleh tetap terus setia kepada Tuhan, untuk kami boleh tetap terus hidup di dalam dunia ini. Dan saat ini Tuhan, untuk sebelum kami memulai akan hari kami pada hari ini, kami mau merenungkan akan sedikit kebenaran firman Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadikan kekuatan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami satu hari lagi. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami melalui Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini tanggal 13 Oktober 2021, pembacaan Alkitab dari Gema sampai pada Yeremia pasal yang ke-48. Namun saat ini saya hanya akan membacakan perikop ini hanya dari ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab. Demikianlah firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di naungan Hesibon, orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan, tetapi api keluar dari Hesibon, nyala api dari istana Sihon yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai bangsa Dewa Kamos, sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, tim penyusun Gema Sinode Gereja Kristus Yesus memberikan tema untuk perikop ini mengharapkan pemulihan untuk segala bangsa. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, seperti nubuat tentang Mesir pada pasal 46, bacaan Alkitab hari ini berbicara tentang nubuatan penghukuman Allah atas bangsa Moab. Nasib mereka akan serupa dengan bangsa Mesir, yaitu bahwa mereka akan mengalami kehancuran dan menerima rasa malu. Penyebutan nama-nama kota Moab dan nama dewa mereka yaitu Kamos tadi menunjuk pada terjadinya kehancuran total. Bahkan dicatatnya tentang anak laki-laki dan perempuan dari bangsa Moab yang akan ditawan, menunjukkan bahwa bangsa Moab ini benar-benar tidak memiliki pengharapan lagi untuk mereka tetap eksis sebagai sebuah bangsa. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, melalui nubuat atas Moab ini kita bisa mendapat dua pembelajaran. Pembelajaran yang pertama adalah Allah adalah Allah yang berdaulat atas seluruh umat manusia, termasuk atas bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel, dan mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Allah berdaulat untuk menghukum dosa. Tidak ada alasan atau bahkan kekuatan apapun yang bisa membuat sebuah bangsa bisa berbuat dosa seenaknya. Bangsa Moab dengan segala kesombongan pencapaian mereka tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Allah bisa dengan seketika memusnahkan bangsa Moab ini karena mereka adalah bangsa yang hidup di dalam dosa. Lalu pembelajaran yang kedua, dari pemberita penghukuman atas Moab ini adalah kita belajar tentang Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Berita penghukuman ini diakhiri dengan sebuah janji pemulihan atas bangsa Moab. Kata di kemudian hari menunjukkan sebuah masa di mana Allah memberikan sebuah kesempatan bagi bangsa Moab untuk mereka berbalik kepada Allah dan Allah akan memulihkan bangsa Moab.
Dari dua pembelajaran ini, kita diingatkan pada satu kebenaran dari 2 Petrus 3 ayat 15a yang berbunyi demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Sebuah teks yang dalam konteksnya menyampaikan sebuah pesan bahwa tertundanya hari Tuhan atau akhir zaman adalah sebuah wujud kedaulatan dan kasih Allah yang masih memberikan kesempatan bagi sebuah pemulihan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita masih memiliki hati seperti hati Tuhan yang merindukan sebuah pemulihan, yaitu agar semua bangsa kembali bersujud kepada Allah semesta alam itu. Mari kita mulai dari hal yang paling sederhana bagi bangsa kita. Mari kita berdoa bagi pemulihan bangsa kita tercinta ini. Mari kita terus berdoa supaya semakin banyak orang di Indonesia bisa mengenal kebenaran sejati dan mereka berbalik kepada Allah yang sejati ini. Dan mereka mengalami pertobatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan bangsa ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kita untuk kita tetap terus berdoa bagi bangsa kita supaya bangsa kita dipulihkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang kedaulatan Allah, tentang kuasa Allah, dan juga tentang kasih Allah. Bahwa di dalam kasih Allah itu kami bisa belajar kasih yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga kami sebagai umat Tuhan, kami juga seharusnya memiliki hati yang seperti Allah, hati yang terus berdoa, hati yang terus berharap, hati yang terus merindukan akan pemulihan bagi bangsa dan negara kami ini. Kami sekali lagi mau berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memulihkan bangsa dan negara kami ini, memulihkan bukan hanya secara materi dan juga secara fisik, tetapi juga pemulihan dari kerohanian mereka, dari spiritual mereka. Biarlah kami sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa dan negara kami ini boleh dipulihkan dan mereka boleh dimenangkan di dalam Yesus Kristus saja. Ajar kami untuk kami terus berdoa bagi bangsa kami, dan juga Tuhan juga kami mau berdoa untuk setiap diri kami. Tuhan pakai setiap kami untuk kami juga boleh membawa pemulihan bagi bangsa dan negara kami ini. Kami sekali lagi berdoa, menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tetap terus pimpin dan pakai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.